Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salma Rahmawati dari program studi pendidikan geografi kelas 4B dengan NIM 2000586. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berkaitan dengan tema makalah saya, yaitu mengenai Islam dan geografi. Review buku ini dilakukan untuk memenuhi tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Cucu Surahman, MAG, MA. Buku yang akan saya review ini berjudul Keajaiban Penciptaan Makhluk Hidup yang ditulis oleh Imam Ghazali, ulama besar pada abad ke-11. Buku tersebut merupakan hasil terjemahan dari buku Al-Hikmah fi Makhlukillah Azza wa Jalla. Buku Keajaiban Penciptaan Makhluk Hidup ini memiliki cover yang menarik dengan gambar kupu-kupu dan seperti ada cahaya berwarna putih. Buku tersebut memiliki 183 halaman yang terbagi ke dalam beberapa bagian di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini bagaikan rumah untuk manusia, di mana langit ditinggikan bagaikan atap, bumi dihamparkan bagaikan lantai, bintang-bintang dipasangkan bagai pelita, dan permata disimpan bagaikan simpanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia dan makhluk lain untuk dapat hidup di bumi. Bintang-bintang yang ada di langit dapat menjadi petunjuk arah yang jelas bagi manusia, sebagaimana dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 7 yang artinya, dan langit memiliki hubuk atau jalan-jalan. Hal tersebut menunjukkan betapa teliti, kokoh, dan keluasan ilmu Sang Pencipta. Konon katanya, dalam memandang langit terdapat 10 manfaat yang dapat kita rasakan. Yang pertama, mengurangi kesedihan. Yang kedua, mengurangi perasaan was-was. Yang ketiga, menghilangkan rasa takut. Yang keempat, mengingat Allah. Yang kelima, memancarkan pengagungan terhadap Allah di dalam hati. Yang keenam, menghilangkan pikiran buruk. Yang ketujuh, memberikan manfaat kepada orang yang sedang hilang semangat. Yang kedelapan, menghibur orang yang sedang rindu. Yang kesembilan, menyenangkan orang yang sedang mencintai. Dan yang terakhir, menjadi kiblat bagi orang-orang yang sedang berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan sangat detail. Mungkin tidak akan terpikirkan oleh manusia jika manusia tidak mengalaminya. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi ini tidak lunak seperti gunung. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, dan berjalanlah di segala penjurunya. Tidak dapat terbayangkan jika bumi itu tidak lunak. Salah satu akibatnya adalah tumbuhan akan sulit untuk tumbuh, dan kemungkinan manusia dan makhluk lainnya tidak akan mengenal tumbuhan. Bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dingin dan kering dengan ukuran tertentu. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi ini sangat kering hingga keseluruhannya menjadi baru yang keras, maka tidak akan ada tumbuhan yang dapat tumbuh. Juga tidak mungkin dilakukan kegiatan pertanian dan pembuatan pembangunan. Maka Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya lunak agar siap untuk pekerjaan-pekerjaan seperti tersebut. Di antara hikmah dalam penciptaan bumi adalah tempat di sebelah utara lebih tinggi dari tempat di sebelah selatan. Hal tersebut terjadi agar air dapat mengalir turun di muka bumi sehingga ia dapat mengairinya dan kemudian pada akhirnya bermuara ke laut. Jadi seperti meninggikan salah satu sisi permukaan dan merendahkan salah satu sisi yang lain agar air dapat turun. Jika tidak demikian, maka air akan menggenang di suatu permukaan bumi sehingga manusia tidak dapat melakukan pekerjaan dan segala kegiatan akan terputus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tambang di dalam bumi agar manusia dapat memanfaatkannya untuk menunjang kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan barang tambang seperti emas dan perak dengan ukuran tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 21 yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya, dan kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung sebagaimana dijelaskan pada Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 32 yang artinya, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi-bumi itu tidak goncang bersama kamu. Bayangkan jika tidak ada gunung, maka udara dan panas sinar matahari akan menguasai bumi sehingga memungkinkan tidak adanya air di bumi karena proses evaporasi yang begitu cepat oleh sinar matahari. Di antara gunung-gunung yang diciptakan, ada yang tidak memiliki air di dalamnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan es di luarnya, yang mana seiring berjalannya waktu es tersebut akan cair oleh sinar matahari dan akan membentuk aliran sungai yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Di antara hikmah yang agung adalah diciptakannya tata surya ini dengan alam ini menjadi kokoh dengan aturan yang sangat rapi, di mana dalam masa yang panjang tidak akan terjadi perubahan. Namun jika terjadi perubahan dalam perkara yang besar, maka manusia tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memperbaikinya. Jika terjadi perubahan padanya, maka perubahan ini akan menyebabkan sesuatu yang besar terjadi di bumi, karena tegaknya bumi terkait dengan langit. Jadi semua itu berlangsung atas kekuasaan yang maha kuasa. Semuanya tidak akan ada yang kacau, semuanya tidak akan ada yang rusak, dan semuanya tidak akan ada yang terlambat dari waktunya untuk kepentingan alam ini. Maha suci Allah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Kelebihan buku ini yaitu cukup menjelaskan secara rinci mengenai hikmah dari setiap penciptaan yang ada di bumi. Hal tersebut akan membuat pikiran kita terbuka lebih luas. Penjelasan yang diberikan pun disertai ayat yang berkaitan, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan. Kekurangan dari buku ini yaitu ada kata yang asing didengar dan tidak ada penjelasannya. Mungkin cukup sekian review buku yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.